Di dalam rumah tangga, tidak cukup kita mempersiapkan, merencanakan hidup rumah tangga yang baik, kalau hanya sekedar rencana. Membangun rumah tangga tidak beda dengan bangun rumah. Sudah kita lewati pembahasannya, membangun rumah agar rumahnya bagus, tentunya harus bahan yang bagus dong. Dan bahannya bagus pun ternyata, kalau kita tidak pandai dalam membangunnya, juga jadi bangunan yang acak-acakan. Maka di samping bahannya bagus, kita memilih dalam menikah. Kemudian setelah itu, membangun rumah tangga dengan ilmu, berguru, bimbingan, dan seterusnya. Tentunya ya, ilmunya ilmu yang benar. Dan setelah rumah itu jadi dan rumah tangga terwujud, maka rumah kalau dibiarkan juga akan jadi tempat laba-laba dan bermacam-macam debu dan seterusnya, tidak tampak indah lagi, bahkan juga tidak nyaman, cenderung serem. Maka yang tidak kalah penting dari merencanakan adalah bagaimana kita membangunnya, dan tadi sudah dibangun, menjaganya. Menjaga rumah tangga yang terpenting dan paling utama adalah menyadari bahwasanya itu jalinan agung, mulia, yang diridhoi oleh Allah. Dan kita melakukan satu pekerjaan yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi yang disebut an-nikahu sunnati. Nikah adalah cara hidupku. Dan kemudian Nabi pun juga menghimbau kepada siapapun yang mampu hendaknya menikah. Karena ada fitrah di dalamnya, dalam diri seseorang untuk urusan itu. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau mampu, nikah. Tapi ya tadi, nikah yang direncanakan dengan cara yang benar, kemudian penjagaannya. Nah, di dalam pernikahan hendaknya kita terus menghadirkan kesadaran bahwa ini ibadah. Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfal imani falyattaqillaha fi nisbil baqi. Nabi menyebutkan kalau seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Maka separuh lagi, yattaqillah. Apa bertakwa kepada Allah? Menghindarkan kedzaliman, kemaksiatan di dalam pernikahan. Maka pastikan di dalam rumah tangga kita tidak ada kedzaliman dan seterusnya. Jadi harus sadar bahwasanya itu ada Allah, 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 Allah. Inilah yang membatasi orang untuk bisa zalim kepada pasangan, menyakiti pasangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana agar yang di rumah semakin indah? Pendidikan Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman agar menutup mata mereka. Seorang suami yang pandai menjaga matanya, maka yang tampak adalah istrinya akan semakin indah. Tapi selagi mata ini dibuka jelalatan, maka ketahuilah itu menjadikan merendahkan pasangannya, sehingga tidak bisa mensyukuri karunia. Bahkan mungkin, mohon maaf, na'udzubillah, seperti dikatakan sebagian orang yang biasa matanya diumbar lalu mengatakan, aku tidak syahwat lagi dengan pasanganku. Itu kan keanehan, keunikan. Maka menjaga mata itu penting, agar pasangan kita tetap istimewa. Menjaga mata dari melihat orang, bukan itu saja. Dan hari ini harus kita hadirkan pendidikan khusus. Menjaga mata dari melihat film-film yang tidak pantas. Jangan dianggap sepele itu. Karena kalau orang biasa menonton film-film tersebut, film kotor itu, yang di otak dan pikirannya hanya yang ada di gambar, tidak ada di alam nyata. Sehingga dia tidak akan menemukan di istrinya ataupun yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh pakar mental, psikolog, bahayanya luar biasa. Ngalang-alang bahayanya afyun, narkotika dan seterusnya. Sehingga dengan rusaknya mental ini,
pelanggaran syariah sangat mudah untuk dilakukan. Kalau kemarin kita membahas bahwasanya anak adalah mahram, tidak boleh dinikahi. Karena pada dasarnya ya seorang ibu nggak akan syahwat dengan anaknya. Seorang anak nggak kebayang syahwat dengan ibunya. Akan tapi hari ini pengakuan daripada seorang anak, karena dia sering menonton film kotor, dia mengintip ibunya lagi mandi. Untung dia sadar dan dia ingin kembali kepada Allah. Gara-gara dia sering menonton film kotor. Sehingga dia pun syahwat dengan kakaknya sendiri. Seorang paman dengan, bahkan mungkin adik dan kakak, naudzubillah terjadi insect. Film zina maharim, zina pada mahram, zina dengan orang yang. Karena apa? Bentuknya manusia, otaknya sudah syaitan. Ini membahayakan sekali, jangan dianggap sepele tontonan itu. Kalau sudah orang dengan tontonan terus, ada kecanduan terus, dia tidak akan bisa berhenti. Bahkan pengakuan dari orang yang sadar, dia betul-betul mengalami kesusahan untuk meninggalkannya. Sehingga di saat dia melihat alat elektronik, memegang, itu langsung tangannya itu jemarinya sudah cerdas kemana akan melangkah. Sudah sakit mentalnya. Ke sana. Dan ini penyakit bisa disembuhkan dengan takut kepada Allah dan berusaha untuk perlahan meninggalkan. Hingga pada akhirnya betul suatu ketika ada seorang laki-laki menghadap bahwasanya, Buya, saya itu kok sudah nggak semangat sekali dengan istri saya. Saya hubungan dengan istri saya sudah susah. Ya gambaran bayangan kami mungkin istrinya adalah, mohon maaf, tidak cantik. Atau mungkin dengan, ada seorang laki-laki menghadap. Akhirnya ya kami hanya minta barangkali, mungkin istrimu bisa datang ke sini, barangkali kita bisa ngobrol atau bagaimana. Pengen tahu, jangan-jangan istri memang tidak layak atau bagaimana. Setelah datang seorang perempuan, rupanya perempuan itu pernah ngadu. Ngadep kepada kami beberapa waktu yang lalu. Perempuan yang, mohon maaf, ini adalah menyifati orang, tapi tidak kami sebutkan namanya. Perempuan cantik, jelita. Sangat aneh jika seorang laki-laki tidak syahwat dengan dia. Lah, perempuan ini dulu pernah mengadu, kisahnya apa? Saya tidak pernah disentuh oleh suami saya. Akhirnya ketemu ini. Akhirnya, pasti ada yang tidak beres. Nggak mungkin. Kalau orang normal, tentu ada syahwat. Ini kisahnya belum ada zamannya, zamannya internet ini. Ini kisahnya itu tahun, ya sudah ada sih, tapi masih belum sedahsyat hari ini. Karena kejadiannya tahun 2009-an, 2010-an, 2008-an. Kami masih ingat betul waktu itu. Akhirnya kami coba. Akhirnya kita korek dari istri dan sebagainya, jarang pulang suami saya, kerjaannya di luar kota, gini. Di saat sang istri itu datang, kami pura-pura belum pernah kenal juga, karena sebenarnya perempuan sudah mengadu, cuma tidak menyebutkan suaminya. Hanya waktu itu nasihat kita adalah mungkin suami lagi sakit. Sudah bawa ke dokter, sakit? Belum, Bu ya. Suami istrinya tidak mengerti juga apa yang terjadi sebenarnya, atau nutupi waktu itu, kita tidak tahu. Sehingga betul setelah kita coba diskusi dengan laki-laki itu, memang dia sebenarnya pengen baik dia. Laki-laki itu pengen benar dan sebagainya. Ternyata betul. Dia itu kerja di luar kota. Dan sudah menjadi kegiatan rutin adalah karena di samping kantornya, istirahatnya adalah di tempat kayak diskotik begitu. Jadi dia biasa dengan perempuan-perempuan begitu. Dia dengan wanita-wanita dan sudah biasa. Dan dia waktu itu betul-betul tertenggelam, terlena dia. Paham? Ya. Itu menjadikan tidak semangat dengan istrinya. Dan akhirnya pun juga, ya kita beri nasihat. Takutlah kepada Allah dan sebagainya. Cobalah berjanji untuk tidak datang ke tempat itu lagi. Itu tidak baik dan seterusnya. Ya, karena perlu bimbingan, dibimbing. Bismillah. Sebulan, dia tidak pernah ke tempat itu. Namanya manusia, fitrah. Di sisi lain istrinya juga kita kasih tahu bahwasanya khawatir suamimu itu adalah karena sesuatu, kamu harus pandai berdandan, kamu yang rayu. Di sisi lain juga kita nasihati begitu sang istri. Sehingga suatu ketika ya, suami setelah mungkin 4 kali minggu, 4 kali pekan tidak pernah ke tempat yang tidak baik, sudah berjanji seperti itu, otomatis bangkit syahwatnya. Akhirnya mencoba, akhirnya bisa bergaul dengan istrinya. Akhirnya dia ngadep, cerita saya, harus seperti itu. Semakin kita menjaga mata, semakin indah di dalam rumah, percaya. Tapi semakin kita umbar mata kita tidak akan menemukan kepuasan. Seribu wanita yang haram
orang tidak akan puas. Tapi dengan satu wanita halal, orang bisa puas. Karena terbatas, yang lain bukan miliknya. Tidak. Tapi kalau sudah dengan yang haram, setelah 1000 wanita haram, dia ingin yang ke 1001. Jadi kuncinya apa? Menjaga mata tadi. Nah, ini harus kita perhatikan. Tolong jaga mata. Biarpun bukan mengintip anak tetangga, atau sebagai bukan, tapi yang di laptop kita juga bahaya sekali. Sehingga membanding-bandingkan yang dimiliki oleh keluarganya. Kenapa kok ini? Makanya semua istri, wahai suami, jangan mau diajak pasangan untuk nonton. Itu sebetulnya untuk membanding-bandingkan. Kemudian pada akhirnya apa? Yang Anda miliki mungkin jauh lebih tidak menarik. Karena apa yang dilihat adalah film. Dan film orang pilihan. Masya Allah. Maka suami bodoh adalah yang mengajari istrinya untuk nonton hal-hal semacam itu. Iya, alasannya untuk membangkitkan syahwat bersama. Iya, waktu suami pergi, istri kecanduan, ingin nonton sendiri. Mau apa, yuk. Suami pun juga demikian di saat jauh sama istri. Jadi tolong masalah mata ini penting sekali. Jaga matamu. Dari sinilah sebabnya orang tidak puas di pasangannya. Di sisi lain karena pasangannya tidak pernah mendapatkan sentuhan kehangatan dan sebagainya, juga berpikir yang enggak-enggak. Akhirnya naudzubillah juga melakukan yang serupa. Akhirnya kehinaan dalam rumah tangga. Terjadilah perzinaan dan sebagainya. Dan sampai suatu ketika, semoga Allah menjaga kita semuanya. Sama kasus serupa. Seorang perempuan, akhirnya tiba-tiba dicerai sama suaminya, suami tidak kuat lagi. Dan istrinya minta untuk tidak dicerai, rupanya apa? Seorang wanita, sukses dia, karir. Dengan kecantikannya, dengan karir tingginya. Dia kepleset berzina. Dan kami tahu suaminya adalah orang yang ganteng. Suaminya yang sangat ganteng. Hanya kami duga mungkin suaminya adalah mungkin lemah dalam urusan syahwat dan sebagainya. Dan wanita itu minta tolong agar suaminya tidak mencerai dia. Kepada kami. Untuk nasihati dan sebagainya. Cuman kami tanya, lah kamu punya kebutuhan pribadi, apakah suamimu tidak perkasa? Dia mengatakan, perkasa suami saya, Bu. Ya. Oke, berarti masih mungkin dikembalikan. Akhirnya kita diskusi dalam obrolan, apakah ternyata saya ingin tahu foto laki-laki yang telah zina denganmu. Masih disimpan rupanya. Pertama, kamu menyimpan foto ini, kamu belum tobat benar. Satu. Yang kedua, bahasanya, oh ini, suaminya jauh lebih ganteng. Kami hanya bertanya, lebih perkasa mana suamimu daripada ini? Lebih perkasa suami saya. Dan berapa kali kau dengan laki-laki ini? Berkali-kali. Ini kan kegilaan. Suaminya lebih ganteng. Sampai setelah ketahuan, baru setelah itu dia menyesal. Kejadiannya bagaimana? Nah, lagi-lagi sama. Dia, perempuan ini kan, dia kerja di sebuah tempat kantor. Memang tidak ada orang lain, suaminya kerja tempat lain. Jadi dia rupanya lebih asik dengan film kotor itu. Subhanallah. Dengan siapa laki-laki itu? Ayo. Nggak kebayang. Dia adalah seorang laki-laki yang memang rutin mengantarkan galon. Dan tidak orang yang tahu dia mengantarkan galon, masuk kamar, dikunci, langsung itu kejadiannya. Hanya singkat sekali. Singkat bersama setan, bersama iblis, jadi terasa luar biasa. Dia menangis agar tidak dicerai sama suaminya. Karena ketiga anaknya juga sudah tahu kasusnya. Nah, ini kan sebabnya apa? Mata. Suami ada, lebih perkasa, ganteng. Ternyata kalau memang akan terhinakan seperti itu. Cuman kami kabar gembira. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, bertobat. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah dosa. Berjanji untuk tidak mengulangi dan lupakan itu semuanya. Cara hidup yang salah. Gara-gara tontonan. Sehingga sudah, dia selalu nonton persona, dia sudah tahu jadwalnya kapan. Bahkan galon belum habis pun dia akan minta untuk diantar galon. Karyawan tidak tahu dari depan. Masuk galon, kunci. Selesai. Zaman canggih sekarang teknologi. Nah, bagi dibumbui oleh syaitan, naudzubillah. Zina adalah hina, wahai hamba Allah. Wahai wanita, jangan rendahkan dirimu. Kemuliaanmu disentuh laki-laki yang bukan apa-apamu. Wanita mulia. Akan tapi kami ajak siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, akhiri itu semuanya. Sebelum semakin terhinakan. Segera entaskan dirimu. Jaga matamu. Syukurilah yang Allah berikan dari yang halal. Dari mula mata inilah. Akan tapi seorang suami yang matanya terjaga, istri matanya terjaga, dunianya indah sekali.
Jangan ngentengin juga foto-foto, mohon maaf. Jangan ngentengin. Kalau seandainya mungkin masih punya iman, dia tidak mungkin berzina, akan tapi telah mengurangi kelezatan dalam urusan suami istri. Nggak ada seorang perempuan tiba-tiba ngadu kepada ngomong, Buya, apakah boleh saat hubungan suami istri, saya membayangkan dia menyebut nama tokoh film India itu, nggak tahu siapa namanya, lupa tuh. Innalillah. Kalau seandainya suamimu tahu hatimu kayak ditempeleng kau nih. Lagi dibergaul dengan suaminya, bayangin. Karena apa? Sering jelalatan matanya. Hal-hal itu ada. Jaga matamu, wahai hamba Allah. Jaga matamu. Kemudian, bagi yang pernah terpeleset dalam zina, hentikan. Allah Maha Kasih. Jangan putus asa. Putus asa adalah kelompok iblis. Sebesar apapun dosamu, mungkin berzina dan berzina, mungkin hobi berzina selama ini, tapi ingat Allah Maha Pengampun. Ayo segera kembali. Kalau Anda betul-betul menyesali, dan menyesali perbuatan tersebut, Allah akan ampuni. Menyesali bukan sekedar menghindari saja, akan tapi sebab-sebabnya harus Anda hindari. Allah Maha Kasih, ya Allah. Jangan ragu. Jangan ada yang putus asa. Putus asa adalah kelas iblis. Iblis itu putus asa. Coba saja waktu itu iblis minta ampun pada Allah, kan diampuni. Kayak mbah kita Nabi Adam di saat melakukan suatu hal yang salah, lalu mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, aku telah berbuat zalim, aku salah, ampuni. Tapi iblis tidak. Maka Anda jangan menjadi iblis. Kalau mungkin Anda pernah kepleset dalam kehinaan, ingat. Jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Tutup. Adukan hanya kepada Allah, dan Allah berjanji tidak mengulangi. Berperanlah sebagai wanita yang solehah atau laki-laki soleh. Hindari sebab-sebab. Buang kenangan-kenangan. Hadiah semahal apapun dari orang yang zinai, buang itu semuanya. Bakar, hancurkan semuanya. Jangan sampai ada tertinggal kesan-kesan keindahan dengan yang haram itu. Sambil terus menjaga mata, akhirnya kembali keindahan. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.